Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, sebuah film yang berjudul The Skin I Live In. Sebuah film yang wow banget, yang membuat gue harus memberikan sensor sana sini. So, tanpa memperpanjang-panjang kata mukadimah, let's check it out. Film ini diawali dengan kemunculan seorang wanita bernama Vera. Vera ini dikurung dalam sebuah ruangan yang benar-benar tertutup rapat, tapi ia mendapatkan fasilitas yang ia butuhkan, seperti makanan yang layak, pakaian, buku, dan juga televisi. Tapi TV yang ia tonton semua tayangannya dibatasi. Setelah itu, seorang pria datang ke sebuah rumah. Pria ini bernama Robert. Ia adalah seorang dokter operasi plastik atau dokter bedah plastik, dan juga ia yang mengurung Vera di rumah tersebut. Robert datang dengan membawa sekantong darah babi yang ia gunakan sebagai bahan eksperimen. By the way, Robert ingin melakukan eksperimen mengubah kulit manusia menjadi tahan panas dan tahan dari serangan serangga. Dan untuk itu, ia mencampurkan sel kulit manusia dengan sel kulit babi, yang jelas-jelas hal itu dilarang dalam dunia medis. Dan untuk memuluskan eksperimennya itu, Robert menjadikan Vera sebagai kelinci percobaan. Dan sejauh ini, eksperimennya cukup berhasil. Dalam menjalankan hari-harinya di rumah, Robert dibantu oleh seorang wanita bernama Marilia. Ia adalah pelayan pribadi Robert yang telah mengabdi dengan keluarga Robert sejak sebelum Robert lahir. Marilia merawat Robert dan juga Vera selama ini. Ia menyediakan semua keperluan Vera, tapi Marilia tak diizinkan masuk ke kamarnya Vera. Ia hanya diizinkan mengawasi Vera dari balik layar monitor. Robert masuk ke kamarnya setelah selesai dari laboratorium. Dari kamarnya, ia bisa memonitor kegiatan Vera secara langsung dan dengan kualitas HD. Dari layar TV, terlihat Vera sedang tertidur di atas kasur dengan posisi miring dan telanjang, dan ia memutuskan pergi ke kamarnya Vera. Saat di kamar Vera, ternyata Robert mendapati Vera terbaring dengan bergelimang darah. Ya, Vera melakukan percobaan bunuh diri dengan mencakar-cakar bagian teteknya dan menyayat pergelangan tangan. Tapi untungnya percobaan bunuh diri itu baru saja dilakukan, sehingga nyawa Vera bisa diselamatkan setelah dibawa Robert ke ruang bedah. Setelah itu, Marilia membawa sejadigen darah hewan dan diberikan pada Robert. Robert lalu membawa darah tersebut ke laboratorium dan mulai melakukan beberapa eksperimen. Setelah mencampurkan darah-darah tersebut, Robert mengeluarkan sehelai lapisan kulit manusia hasil eksperimen tadi. Dan ternyata kulit tersebut kulit yang tahan dari sengatan serangga. Robert mulai menempelkan potongan-potongan lapisan kulit itu ke tubuhnya Vera. Dan ketika telah selesai, Robert mulai melakukan percobaan dengan membakar perlahan kulitnya Vera. Dan juga percobaan dengan sengatan serangga. Dan hasilnya benar-benar menakjubkan. Tapi sayang, setelah selesai melakukan percobaan itu, hasil riset Robert ditolak ketika ia melakukan presentasi di sebuah kampus yang dihadiri komunitas bedah plastik. Tapi untungnya Robert masih mengatakan kalau percobaan itu hanya pada hewan, bukan pada manusia sungguhan. Setelah itu, seorang pria berpakaian harimau mendatangi rumahnya Robert. Dan ternyata pria ini adalah anaknya Marilia yang bernama Zeka. Dan mereka telah berpisah selama 10 tahun. Dan karena Robert sedang berada di luar kota, Marilia mengizinkan anaknya masuk untuk melepas rindu. Tapi ternyata anaknya ini adalah buronan polisi. Ia ketahuan merampok sebuah toko perhiasan malam sebelumnya, sehingga ia meminta agar diizinkan bersembunyi di sana untuk beberapa hari. Saat di dalam rumah, Zeka tak sengaja melihat Vera dari layar monitor. Ia pun penasaran karena wajah wanita itu terlihat mirip dengan wanita yang pernah ia temui. Zeka makin penasaran setelah ibunya melarang memperhatikan wanita yang ada di monitor, sehingga Zeka memutuskan mencari Vera ke setiap kamar. Tapi sayangnya kamar Vera terkunci, sehingga Zeka tak bisa masuk ke kamarnya Vera. Karena tak ada cara lain membuka pintu kamar Vera, Zeka akhirnya memaksa ibunya memberikan kunci kamar itu. Dan ketika ia berhasil masuk, ia benar-benar kenal dengan Vera. Dan bahkan ia pernah kabur dengan wanita yang wajahnya 100% mirip dengan Vera, alias istrinya Robert. Karena ingat momen-momen waktu ia kabur bersama dan bercinta berdua, Zeka akhirnya mulai bercinta dengan Vera dengan cara dipaksa. Di sisi lain, Robert akhirnya pulang, dan saat ia sampai rumah, ia terkejut melihat Marilia dalam kondisi terikat. Ditambah lagi dari layar monitor terlihat Vera sedang digoyang oleh seorang pria. Sehingga Robert memutuskan mengambil pistol dan menembak mati Zeka ketika pisang coklatnya berada dalam Vera. Setelah itu, Marilia mulai menceritakan semuanya pada Vera kalau Robert ini adalah anak kandungnya, alias Robert dan Zeka bersaudara, tapi beda ayah.
Marilia diamili oleh ayahnya Robert, dan ketika Robert lahir, ia diambil alih oleh keluarganya Robert karena istri ayahnya Robert tak bisa memberikan seorang anak. Dan karena Marilia pelayan di rumah itu, ia yang membesarkan Robert dari kecil, sedangkan Zeka dari kecil sudah jadi berandalan. Sejak umur 12 tahun, ia telah jadi pengedar narkoba, dan ia memilih hidup di jalanan. Lalu, menurut ceritanya Marilia, 12 tahun yang lalu Zeka kembali lagi ke rumah itu, dan ia tak sengaja bertemu dengan istrinya Robert, dan mereka bersenang-senang berdua alias berselingkuh. Lalu setelah itu, Zeka dan istrinya Robert memilih kabur, tapi sayangnya mobil mereka terlibat kecelakaan, sehingga istrinya Robert terjebak dalam kebakaran mobil. Sedangkan Zeka akhirnya selamat dan ia kabur meninggalkan istrinya Robert dalam kecelakaan itu. Tapi beberapa saat setelah itu, Robert mendapati istrinya masih bisa diselamatkan, alias ada secercah harapan untuk hidup. Tapi kondisi kulitnya sudah terbakar hangus alias tak bisa dikenali lagi. Robert memutuskan merawat istrinya siang dan malam, dan karena ia dokter bedah plastik, ia mencoba memperbaiki kulit istrinya, tapi sayang usaha itu gagal. Dan suatu hari, istrinya Robert tak sengaja melihat dirinya dicermin. Ia pun tak terima melihat dirinya hangus, sehingga ia memutuskan bunuh diri dengan melompat dari jendela. Setelah itu, Robert pun datang. Ia kembali setelah selesai mengubur mayatnya Zeka. Dan saat baru sampai rumah, Robert mengajak Vera masuk bersama dengannya. Dan mereka berdua mulai berbaring berdua di kasur dalam kondisi tak berpakaian. Tapi sayang ketika Robert mencoba memasukkan pisang coklatnya, Vera benar-benar kesakitan, mungkin efek luka setelah diperkosa oleh Zeka. Sehingga Vera meminta Robert menunda adegan bercinta tersebut. Robert pun setuju, dan mereka akhirnya pada malam itu hanya tidur berdua. Saat Robert tertidur pulas, ia bermimpi ke masa 6 tahun yang lalu. Ia menghadiri sebuah pesta bersama putrinya yang bernama Norma, seorang gadis cantik yang benar-benar lugu. Saat di pesta itu, Norma didekati oleh seorang pemuda yang bernama Vicente. Dan karena takut putrinya kenapa-napa, Robert selalu mengawasi Norma. Tapi saat ia mengikuti Norma ke taman, ia melihat seorang pria bermotor terlihat bergegas pergi. Dan setelah kepergian pria bermotor itu, Robert mendapati Norma pingsan di bawah sebuah pohon, alias ia diperkosa. Dan efek perkosaan itu membuat trauma yang mendalam pada Norma. Jiwanya benar-benar kacau. Bahkan ia merasa ketakutan ketika bertemu dengan ayahnya. Ya, ia merasa Robert lah yang memperkosanya. Di sisi lain, Vera juga bermimpi. Seorang pria bernama Vicente sedang berjalan ke sebuah taman dengan seorang gadis bernama Norma. Dan karena Vicente menelan beberapa narkoba, ia mulai sedikit sempoyongan. Lalu setelah beberapa saat, Norma dan Vicente mulai berciuman. Vicente mulai membaringkan Norma di bawah sebuah pohon. Dan saat Vicente mencoba memasukkan pisang coklatnya, Norma tiba-tiba berteriak kesakitan. Dan ia menolak bercinta dengan Vicente. Dan karena Vicente memaksa, Norma memutuskan menggigit tangannya Vicente, yang membuat Vicente terpaksa memukul Vera sampai pingsan. Melihat Norma pingsan, Vicente mulai panik. Ia akhirnya membatalkan proses menyetubuhi Norma dan bergegas memperbaiki pakaian Norma seolah-olah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Dan setelah itu, Vicente bergegas pergi meninggalkan taman itu. Beberapa hari setelah itu, Vicente memutuskan kabur ke luar kota. Tapi saat di perjalanan, ternyata Robert mengikutinya dari belakang. Robert pun menabrak Vicente. Dan saat Vicente terjatuh, Robert langsung menembak Vicente dengan suntikan bius, lalu membawanya ke sebuah ruang bawah tanah bangunan kosong. Vicente akhirnya terbangun. Ia mendapati dirinya terikat dengan 2 buah rantai dan dengan sebaskom air tepat di hadapannya. Ya, air ini untuk Vicente agar bisa bertahan hidup. Lalu beberapa hari setelah itu, Robert mendatangi tempat itu. Ia mulai menyiksa Vicente dengan semprotan air. Ya, selain menyiksa, juga membersihkan Vicente yang udah benar-benar dekil. Beberapa hari setelah itu, Norma ditemukan meninggal dunia setelah melompat dari jendela, yang membuat Robert benar-benar murka. Robert akhirnya mendatangi tempat Vicente ditahan, dan ia mulai membersihkan tubuhnya Vicente dan mencukur jenggotnya. Lalu setelah itu, Robert kembali membius Vicente, dan membawanya ke laboratorium di rumahnya. Saat di laboratorium atau di ruang bedah, Robert mulai menyiapkan perlengkapan operasi. Dan beberapa saat setelah itu, beberapa orang rekannya Robert datang. Ya, Robert mengarang cerita kalau Vicente alias pria yang terbaring itu meminta agar dilakukan operasi bedah plastik, alias ganti kelamin. Sehingga temannya Robert bersedia membantu melakukan operasi tersebut. Vicente akhirnya sadar dari tidur panjangnya. Saat ia terbangun, ia mendapati dirinya terikat dan dengan jarum infus melekat di tangannya.
Vicente mulai menanyakan pada Robert what happened I now, alias apa yang kau lakukan. Dan setelah mendengar jawaban Robert, Vicente benar-benar shock dan tak percaya kalau ia tak punya biji lagi. Beberapa hari setelah itu, Vicente dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Vicente membawa sebuah kursi dan mulai bercermin dan perlahan membuka piyama yang ia pakai. Dan ketika dibuka, ia benar-benar tak punya biji lagi, alias kelaminnya telah berganti menjadi kelamin wanita. Tapi saat ia asik bercermin, Robert tiba-tiba datang dan mulai menjelaskan semua tahapan operasi yang berhasil. Lalu, Robert mengeluarkan sebuah kotak yang berisi beberapa penis mainan, mulai dari ukuran sebesar pensil sampai dengan ukuran sebesar tangkai sapu. Dan penis mainan ini harus dimasukkan Vicente ke dalam kelaminnya secara bertahap dan perlahan, agar kelaminnya bisa berfungsi normal layaknya kelamin wanita. Setelah itu, Vicente kembali lagi dimasukkan ke ruang bedah untuk dilakukan pemeriksaan. Di sana, Vicente mulai meneteskan air matanya, dan ia mulai memberanikan diri bertanya pada Robert, kenapa Robert memperlakukannya seperti itu. Lalu, Robert mulai menceritakan semuanya, mulai dari pesta yang dihadiri Vicente terakhir kali, sampai dengan Norma yang ditemukan diperkosa. Vicente mencoba menjelaskan kalau ia merasa tak pernah memperkosa Norma, alias percobaan itu gagal. Tapi Robert tak peduli dengan penjelasan Vicente. Ia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Hari dan bulan berganti. Kulit dan wajahnya Vicente sudah berganti menjadi seorang wanita. Teteknya pun mulai tumbuh normal layaknya payudara asli, yang benar-benar nggak bisa gue tampilin. Sedangkan Vicente hanya bisa pasrah diperlakukan, disiksa, dan diubah menjadi seorang wanita. Proses penyempurnaan kulitnya Vicente makin berhasil. Bahkan suaranya pun berhasil diubah oleh Robert menjadi suara wanita. Lalu karena Vicente sudah benar-benar menjadi wanita, Robert akhirnya mengganti nama Vicente menjadi Vera. Setelah itu, Vicente alias Vera menonton sebuah acara instruktur yoga. Di sana, ia mendengar sebuah quote kalau gerakan yoga bisa membantu menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa. Dan setelah melakukan beberapa kali latihan yoga, Vera akhirnya mulai berdamai dengan keadaannya. Oke, kita kembali lagi ke masa sekarang. Robert akhirnya terbangun karena Vera membawakannya sarapan. Mereka mulai berperilaku layaknya suami istri. Dan karena Vera tak bertindak macam-macam, Robert akhirnya mengizinkan Vera melakukan apapun alias bebas tanpa dikurung. Bahkan suatu pagi, Robert mengizinkan Vera keluar rumah untuk berbelanja. Ya, Robert mulai baper dengan Vera. Tapi Marilia yang bertugas menemani Vera, ia masih tak percaya. Dan ia memutuskan membawa sebuah pistol jaga-jaga kalau Vera melakukan percobaan melarikan diri ketika di luar sana. Beberapa saat setelah Vera dan Marilia pergi, rekan Robert yang membantunya melakukan operasi terhadap Vicente datang. Ia membawa sebuah koran dan di dalamnya terdapat beberapa foto orang hilang yang belum ditemukan. Dan salah satu foto tersebut adalah fotonya Vicente alias Vera. Rekannya Robert tersebut ingat kalau Robert mengatakan pria yang dioperasi meminta untuk diganti kelamin, alias tanpa paksaan. Sehingga rekan Robert tersebut curiga kalau Robert menculik Vicente dan menjadikannya kelinci percobaan. Merasa dirinya terancam, Robert mulai menodongkan pistol dan menyuruh rekannya itu pergi. Tapi tiba-tiba Vera pulang. Ia pun tak sengaja mendengar percakapan Robert dan langsung berkata kalau ia tak diculik. Alias ia dengan sadar meminta untuk dioperasi kelamin dan diubah menjadi seorang wanita. Dan perlahan, Vera mulai berjalan ke pangkuan Robert sehingga rekannya itu pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah rekannya Robert pergi, Vera benar-benar syok melihat fotonya terpampang di koran. Ia pun sedikit menggigil antara takut dan jiwanya tergoncang. Sehingga Vera mulai meminta sebatang rokoknya Robert. Dan mulai menciumi Robert secara membabi buta. Pada malam harinya, Robert dan Vera kembali bercinta. Tapi lagi-lagi Vera tak kuat menahan sakit ketika Robert memasukkan pisang coklatnya. Robert yang udah gantung dan tak tahan lagi, ia pun menawarkan bercinta lewat belakang. Kalau lewat belakang gimana? Vera yang tahu kalau lewat jalur belakang juga akan terasa sakit, ia pun menyarankan menggunakan pelumas dari minyak goreng yang ia beli pada siang hari waktu ia pergi shopping. Sehingga Robert menyetujui tawaran tersebut. Vera bergegas mengambil pelumas yang ia beli, tapi pelumas tersebut berada di dalam tas yang ada di ruang kerjanya Robert. Sehingga Robert menyuruh Vera mengambil pelumas itu. Vera langsung pergi ke ruang kerjanya Robert. Ia pun menemukan pelumas yang ia cari. Tapi selain mengambil pelumas, Vera juga mengambil pistol yang ada di lacinya Robert. Ia pun kembali ke kamar, lalu melemparkan pelumas yang diminta Robert.
Saat Robert sibuk mengusapkan pelumas itu, Vera tiba-tiba menodongkan pistol. Ia pun akhirnya menembak Robert tepat di dadanya. Mendengar suara tembakan dari kamarnya Robert, Marilia bergegas menuju ke sana dengan memegang sebuah pistol. Dan saat ia masuk, ia mendapati Robert telah terkapar tewas. Marilia mengamuk karena anaknya dibunuh. Ia pun mulai mencari Vera ke sekeliling kamar. Tapi ternyata Vera bersembunyi di bawah kasur. Ia pun langsung menembak Marilia dan Marilia pun akhirnya mati. Vera bergegas mengganti pakaiannya. Ia pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali pulang menemui ibunya. Di sana, Vera hanya bisa menangis, tak bisa berkata apa-apa. Dan saat saudara perempuannya mendekat, barulah ia bisa berkata kalau ia adalah Vicente. Ia diculik dan kelaminnya diganti.